Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap semangat dan tetap sehat dalam belajar hari ini. Sebelum kita memulai belajar dan Bu Dini memberikan materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Bismillah. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar masuk ke tema 4, subtema 4, PB-nya PB1 dan PB2 ya. Nah, hari ini sama besok adalah kita belajar, terakhir kita belajar di semester genap jadi mudah-mudahan terakhir belajar kita di semester ganjil. Mudah-mudahan pelajaran kita selama satu semester ini bisa kalian pahami, bisa kalian terima, bisa kalian mengerti. Apabila ada materi yang belum dimengerti, ada materi yang belum dipahami, boleh dibuka YouTube Budini sebelum-sebelumnya ya. Itu bisa bermanfaat bagi kalian ya. Jadi tanggal 30 kita sudah masuk UAS ya, UAS ulangan akhir semester. Kerjakan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan pelajaran kita hari ini, yaitu hak dan kewajiban ya, karena kalian punya hak dan juga punya kewajiban sebagai seorang siswa. Nah, maka kerjakanlah tanggung jawab kewajibannya sebagai seorang siswa dengan penuh tanggung jawab. Kerjakan UASnya, ulangannya dengan teliti, dengan benar ya, dan dengan rasa bahwa ini adalah ulangan saya ya. Jadi jangan dibantu mengerjakannya, maksudnya begini, jangan biasakan lagi untuk dituliskan oleh orang tuanya. Nanti pada saat kita tatap muka, Bu Dini akan tahu tulisan kalian yang sebenarnya ya, yang selama ini ada di classroom. Bu Dini kan punya simpanan tuh di classroom, tulisan siapa-siapa aja. Oh, ini benar memang tulisannya. Nanti Bu Dini tahu kelihatan. Jadi lakukan, penuhkan. Selama ini Bu Dini bilang, lakukan, tulislah, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Memang kalian seorang murid ya, seorang murid yang menyelesaikan tugasnya sama seperti di sekolah ya. Jadi jangan dibantu menulisnya, kerjakan sendiri. Ibu yakin kalian bisa ya. Nah, oke. Pada tema hari ini yang akan kita bahas itu adalah subtema 4, PB1 dan PB2. Mata pelajarannya yaitu materinya adalah VKN, bahasa dan matematika. PKN, bahasa dan matematika. Satu lagi materinya itu adalah SBDP, tetapi tentang melipat dengan cara melipat kertas origami, yaitu membuat, kalau tidak salah tadi Bu Dini lihat materinya, membuat kapal atau perahu dari kertas origami. Kalian insya Allah bisa semua ya, membuat kapal atau kertas origami. Oke, kalian buka halaman 158 untuk PB1-nya. Tujuan kita pembelajaran hari ini adalah agar kalian tahu hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara ya. Sebab subtema 4 ini ya adalah khusus tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi dengan mempelajari ini kalian akan tahu hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang agar terciptanya hidup kita aman, nyaman, tentram, agar bisa kita saling menghormati dan menghargai sesama orang lain ya, sesama orang lain. Nah, matematikanya agar kalian bisa mengerti tentang cara penghitungan, perkiraan penghitungan dalam penghitungan dalam pembagian ya. Jadi subtema 4 ini masuk perkiraan penghitungan dalam pembagian. Caranya sama seperti yang sudah terdahulu ya, bagaimana cara penjumlahan, bagaimana cara pengurangan, bagaimana cara perkalian, dan sama pun dengan cara pembagian. Nah ya, di sini boleh kita mulai dari PB1, yaitu pantai bersih, pantaiku bersih. Salah satu hak dan hak kita sebagai warga negara itu adalah bisa menikmati lingkungan yang bersih, bisa menikmati udara yang bersih, bisa menikmati udara yang segar ya, bisa menikmati dan menggunakan fasilitas yang layak, bisa menikmati fasilitas-fasilitas umum yang dengan sebagaimana mestinya. Nah, itu adalah hak kita sebagai warga negara. Hak kita kita bisa menikmati layanan kesehatan yang sempurna, yang layak oleh kita sebagai warga negara. Ya, kita bisa menikmati semuanya. Itu memang sudah hak kita. Kita punya hak untuk itu. Tetapi kita juga punya kewajiban akan itu, ya. Nah, seperti di sini. Ini adalah pantaiku bersih. Kita punya hak untuk menikmati keindahan alam yang diciptakan Tuhan ini. Misalnya pantai. Ya, pantai yang bersih itu kita bisa, itu punya hak kita.
hak kita untuk menikmatinya. Tetapi apa kewajiban kita? Jangan kita cuma pengen menikmati keadaan alam, tetapi kewajiban kita jangan. Contohnya gini, kita pengen lingkungannya tuh bersih, kita pengen pantai itu tidak ada yang kotor, terjaga kebersihannya. Tetapi kalian tidak jaga lingkungannya. Misalnya gini, habis dari makan, sambil jalan-jalan di pantai, buang di daerah pantai. Ya, kan itu tidak melaksanakan kewajiban, ya. Kalian pengen punya hak, tapi kewajiban tidak akan kalian lakukan. Jadi lingkungan itu bersih, lingkungan itu bisa kita dapatkan apabila kewajibannya kita jalankan dengan seiring, dengan baik, ya. Jadi hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang, seiring dan sejalan, ya, agar kita bisa menikmatinya dengan sempurna, ya. Dengan keadaan pantai yang sehat, pantaiku yang bersih, kita akan menikmati lingkungan yang indah, ya. Dengan kalau kita jalan-jalan kemana, ke pantai gitu, kemana, ya, rasanya enak bener pantai ini, bersih ini segala macam, iya, karena dijaga. Barangkali ada petugas penjaganya. Nah, petugas penjaga itu kan harus digaji oleh pemerintah. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita membayar loket masuk, ya. Iya enggak? Iya, itu adalah kewajiban kita membayar kewajiban kita. Hak kita dapatkan, pantainya bersih, dijaga, ya. Nah, itu adalah hak dan kewajiban. Nah, ya, itu jadi lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat itu adalah merupakan tanggung jawab kita semua sebenarnya, ya. Dengan hanya sebagai bukan hanya saja oleh petugas kebersihan aja, tapi tanggung jawab kita semua. Tidak mungkin juga petugas kebersihan itu mau tegak 24 jam di sana. Iya nggak mungkin dia nggak istirahat, nggak mungkin dia tidak melakukan apa-apa, ya. Jadi kebersihan lingkungan hidup, kebersihan alam sekitarnya, ya, menjaga kesehatan kita, itu adalah kewajiban kita semua. Kewajiban kita semua. Karena apabila kita bisa merasakan lingkungan yang bersih, kita akan menikmati udara yang segar, ya, udara yang segar. Nah, di sini menjalankan kewajiban, jadi kita menjalankan menjaga lingkungan yang bersih itu merupakan kewajiban setiap warga negara. Kalau kita di sekolah, setiap warga sekolah. Kalau kita di rumah, berarti setiap anggota keluarga. Kalau kita di tetangga, berarti di setiap tempat tinggal. Itu adalah kewajiban semuanya, bukan hanya satu orang. Kalau cuma satu orang aja yang menjaga, tidak akan bisa berjalan dengan baik lingkungan itu, ya. Nah, jadi lingkungan yang bersih itu akan menyebabkan makanannya juga bersih, ya enggak? Iya, kalau lingkungan kita bersih, makanan yang akan kita konsumsi juga akan bersih. Kita juga tidak akan merasa, tidak usahlah makan di situ, mah ngapo, jijik dah di sini, tempatnya dak nyaman, ini. Jadi kita juga merasa tidak enak makan. Apalagi mau duduk-duduk, lagi mau jalan, ya nggak, kalau lingkungannya nggak bersih. Tapi kalau lingkungannya bersih, kita juga makannya juga bisa kita jaga kesehatannya. Pasti kita yakin, pasti penjualnya ini bersih deh. Kenapa? Karena lingkungannya aja bersih, ya nggak? Nah, jadi lingkungannya bersih berarti makanan yang akan dia jual juga akan sehat, kemungkinan akan sehat, iya nggak? Iya, ya. Jadi tapi kalau lingkungannya kotor, ya, makannya ini pasti, jadi makanannya juga ikut tidak sehat karena bau yang tadi yang kita hisap, yang kita hirup, ya, gitu, jadi menjadi tidak nyaman. Nah, pada PB2 itu, di sini. Nah, pada PB2 itu adalah makanan yang tidak sehat. Kalian kadang Budi perhatikan, ya, kalau jajan itu kadang jajannya di luar pagar, benar nggak? Sedangkan kita punya kantin, tempatnya enak, nyaman, ya. Nah, tapi kenapa kan harus jajan di luar pagar? Yang belum tentu makanannya itu sehat, yang belum tentu makanannya itu baik untuk tubuh kita di dalam, ya enggak? Nah, jadi kalau kita pengen tubuh yang sungguh sehat, lingkungan kita sudah bersih, kita pengen tubuh sehat, berarti makan makanan yang sehat, jajanan yang sehat, iya enggak? Atau, Bu, aku tidak bisa jajan, Bu, aku buat makan, itu lebih bagus, itu lebih sehat lagi. Makanan orang tua itu lebih sehat. Jadi usahakan nanti kalau kita sudah masuk sekolah secara normal, ya, usahakan makanan, atau kalau misalnya memang orang tuanya nggak sempat, jajanlah makanan yang sehat. Nah, jajanlah makanan yang sehat. Atau kalau memang lebih bagus lagi, bawalah makanan dari rumah, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Agar kita menjadi terhindar dari penyakit, tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita sehat, yang pertama yang kita dapat, kita bisa bersekolah dengan enak, belajar dengan semangat, ya enggak, dapat menyelesaikan tugas dengan sempurna, ya, bertemu dengan teman-teman, bisa bermain, ya, itu yang bisa kita dapatkan apabila kita bisa menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan
kesehatan kita. Jadi ayo anak-anakku semuanya, nanti pada saat kita sudah masuk normal di Januari nanti insya Allah ya, jaga kesehatan, tetap jaga pakai protokol kesehatan COVID ya. Jangan lupa bawa hand sanitizer sendiri ya. Cuci tangan, sering-sering cuci tangan ya. Jadi kebersihan kita terjaga. Jadi orang tua kalian juga aman meninggalkan kalian di sekolah ya. Kalau bisa bawa makanan dari rumah ya, jadi usahakan jangan dulu jajan sembarangan ya, jangan dulu jajan yang ada di pinggir-pinggir pagar. Usahakan mah jajannya kalau pengen jajan di kantin, cari makanan yang sehat ya. Oke. Tuh ya. Nah, kenapa? Jadi di gambar ini lihat dia. Nah, lihat ya anak-anak semuanya, dianya makan, jajannya tidak sehat. Akhirnya dianya sakit perut. Ya enggak? Nih sakit perut. Nah, akhirnya dia tidak masuk sekolah. Siapa yang rugi? Ya kalian. Ya, kalian sendiri yang rugi. Rugi kenapa? Tidak sekolah, tidak bisa menerima pelajaran. Siapa yang akan sedih? Ya orang tuanya. Orang tuanya terpaksa. Terpaksa apa? Terpaksa dianya harus meninggalkan pekerjaan. Dan kalian tidak bisa datang ke sekolah. Jadi kesehatan itu harus kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga lingkungan yang sehat dan makanan yang bergizi. Pola makan yang seimbang. Ya, jadi usahakan jangan minum minuman dulu yang dingin ya, minumlah air hangat, itu lebih bagus, lebih sehat ya. Nah, jadi ini dia sakit nih ya. Nah, nih lihat dia sakit ya. Pagi hari saat bangun tidur Ratna merasakan mulus di perutnya. Berkali-kali ia ke kamar mandi untuk buang air besar, tapi masih tetap sakit. Akhirnya orang tua Ratna memutuskan untuk memeriksakan Ratna ke puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan negara untuk rakyat. Nah, jadi apa kata ibu nih? Hak yang kita dapat dari negara untuk kesehatan itu adalah mendapatkan perawatan dari puskesmas, mendapatkan perawatan yang layak dari rumah sakit apabila kita sakit. Itu adalah hak kita ya. Kita berhak mendapat pelayanan kesehatan dari perawat dan dokter di puskesmas atau rumah sakit. Kita juga berkewajiban menjaga fasilitas yang ada. Dokter menanyakan makan apa saja yang dimakan kemarin. Ratna mengingat kembali jajanan yang sempat dia beli di jalanan. Dokter memberi nasihat pada Ratna agar tidak membeli jajanan sembarangan. Kata dokter, jajanan yang tidak ditutup dihinggapi lalat apabila dimakan bisa menyebabkan sakit perut. Ya, nah makanya kata Bu ini, makanlah makanan yang sehat. Nanti bawalah, kalau bisa usahakan bawa dari rumah. Ya, itu lebih sehat, lebih higienis, lebih terjamin kebersihannya. Ya, nah di sini, ini dia tugas. Ya, tugas kalian adalah kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5 sesuai dengan apa yang ada dalam bacaan. Contohnya kayak gini. Apakah kewajiban dan hak yang terdapat dalam bacaan tersebut? Nah, apa kewajibannya, apa haknya, apa yang terdapat dalam bacaan. Jadi kalian jawab sesuai dalam bacaan. Ingat, ini adalah bahasa Indonesia. Jadi kalian jawab cara menjawabnya dengan menggunakan kalimat sampiran. Oke ya. Nah, ini akan kalian jawab. Nah ya, jadi lagi nih, apa penyebab Ratna sakit perut? Apakah yang disarankan oleh dokter? Nah, jadi pokoknya jawab pertanyaan ini sesuai dengan bacaan yang bisa di samping. Insya Allah kalian bisa jawab enak ya. Oke, sekarang untuk matematikanya buka halaman. Nih, buka halaman ini. Buka halaman 162. Begini bacakan dulu ya. Menjaga kebersihan lingkungan pantai adalah kewajiban setiap warga. Selain bersih dari sampah, pantai juga terhindar dari abrasi. Abrasi itu adalah pengikisan pantai. Ya, pengikisan pantai itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pertama barangkali sampah, ya, polusi udara. Ya, salah satu upaya untuk mencegah abrasi adalah menanam pohon bakau. Ya, terjaga. Jadi abrasi itu adalah pengikisan air pantai. Yang cara mencegahnya yaitu dengan menanam pohon bakau. Lingkungan pantai di dekat rumah Anton akan ditanami pohon bakau. Dinas Kelautan memberikan bibit pohon bakau pada seluruh warga kelurahan. Ada 10 kelurahan. Cobalah hitung berapa bibit bakau yang disiapkan Dinas Kelautan. Berapa banyak bibit bakau yang diterima setiap kelurahan. Nih, berapa bagi berapa yang hasilnya 10. Nah, misalnya gini. Misalnya jumlah bibitnya 50. Berarti bibit tiap kelurahan ada 5, ya enggak? 50 bagi 5 hasilnya 10. Jadi jumlahnya sudah tahu berapa bagi berapa hasilnya 10 ya. Jadi perkiraan, jadi sama seperti perkalian. Paham ya? Nah, nanti ini kalian isi di buku inilah. Ini bebas, tidak diketahui jumlahnya berapa. Jadi diisinya terserah pada kalian. Misalnya kalian pengen
Oke, ya. Jadi ini nanti anak-anak semuanya halaman 163, bebas mau berapa bagi berapa, hasilnya berapa, bebas ya. Jadi misalnya ini misalnya jumlah bibitnya ada 30, mau dibagi 5 Bu, 5 kelurahan berarti ada 6. Berarti setiap jumlah kelurahannya itu adalah misalnya 6 kelurahan ya. Jadi ini bebas, kalian mau perkirakan berapa aja, namanya hitungan perkiraan dalam pembagian. Jadi tugasnya ada dua, yaitu halaman 163 sama halaman 167. Nanti itu kalian kerjakan biasa, kerjakan di buku tema inilah, nanti kirim di classroom ya. Oke, anak-anakku semuanya, baiklah itu aja materi kita hari ini untuk subtema 4 PB-nya PB 1 dan 2. Semoga kalian bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Ya, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.